Shalom, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Bersama Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Melalui acara ini, mari kita mewartakan kerajaan Tuhan bagi seluruh umat. Semoga jiwa-jiwa yang mendapatkan keselamatan semakin bertambah. Inilah Irama Nafas Kehidupan. Tetapi sebelumnya kami mengingatkan, cucilah tangan Anda sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, termasuk sebelum memakai masker Anda. Menurut standar yang berlaku, minimal 20 detik cuci tangan dengan 6 langkah yang ditetapkan. Pakailah masker Anda menutupi hidung dan mulut sampai ke dagu Anda. Gunakan masker di semua tempat termasuk dalam kendaraan pribadi Anda. Tetaplah menjaga jarak aman dengan sesama ketika berjumpa dimanapun, terlebih di tempat keramaian. Pakai juga hand sanitizer untuk menjaga tangan Anda tetap bersih dan terhindar dari kuman. Selamat melanjutkan acara ini. Shalom saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam awal minggu ini di dalam Irama Nafas Kehidupan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan menyapa kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara-saudari, ada filsafat suku Batak yang begitu indah. Mata guru, roha sisean. Falsafah ini kira-kira berarti mata hendaknya melihat dan meniru, sehingga kita dimampukan berbuat sesuatu hanya dengan meniru. Namun hati haruslah tetap menjadi seorang murid. Artinya tetaplah merendahkan diri dan tetaplah belajar dalam segala hal. Falsafah ini mengingatkan kita bahwa banyak contoh dan teladan yang harus kita pelajari dari orang-orang di atas kita. Namun jika hati kita tidak kita rendahkan sebagaimana seorang murid, maka apapun yang kita lihat tidak kita anggap sebagai pelajaran dalam kehidupan. Tetapi sayangnya kehidupan manusia lebih sering terbalik dari falsafah ini. Kita lebih sering mata sisean, roha guru. Artinya kita menjadi orang yang sok tahu dalam segala sesuatu. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Mengajari orang kita mampu. Namun belajar untuk diri sendiri kita tidak mampu. Berapa banyakkah dari kita yang lebih sering menjadi komentator dalam kehidupannya? Kita menganalisa kehidupan orang. Bahkan kita seolah-olah mampu mencari jalan keluar dari permasalahan dan pergumulan orang lain. Tetapi sadarkah kita bahwa kita sendiri pun tidak mampu keluar dari permasalahan kita sendiri? Maka firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk hidup saling. Artinya, ketika kita mampu membangun orang lain, maka kita pun harus mampu dibangun oleh orang lain. Kita bukan manusia super yang jago dalam segala hal. Kita bukan manusia superhero yang mampu menolong semua orang. Kita adalah manusia lemah, sebagaimana orang di sekeliling kita pun manusia yang lemah. Satu-satunya kekuatan adalah ketika kita hidup bersama-sama. Maka kata kunci adalah saling. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya kita semua adalah penolong bagi sesama, tetapi sekaligus menjadi orang yang ditolong. Jika demikian, apa yang hendak kita sombongkan? Tidak ada. Apa yang hendak kita pamer kepada orang lain? Tidak ada. Jika kita mampu menasihati, maka kita pun harus mampu dinasihati. Saudara-saudari, kehidupan yang demikianlah sesungguhnya yang diinginkan Tuhan bagi kita umat beriman. Maka saat ini berusahalah untuk merendahkan diri,
tetapi jangan pernah menutup hati atas pergumulan sesama. Kebersamaan itulah yang memampukan kita untuk menjalankan firman Tuhan yang berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Tuhan memberkati. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.